perubahan indeks. Jadi ini yang dilakukan oleh Bursa Efek, adanya evaluasi ya. Evaluasi kalau nggak salah setiap 6 bulan dari indeks-indeksnya, dari ada LQ45, IDX30, Kompas 100 dan you name it. Adanya perubahan, adanya evaluasi, dan kali ini kemarin malam tepatnya tanggal 25 bursa sudah merilis data-datanya saham-saham apa yang masuk dan keluar dalam indeks tersebut. Jadi apa saja dan apakah ada saham yang menarik dari efek keluarnya saham tersebut dari indeks atau masuknya saham tersebut di indeks, akan kita bahas di video kali ini. Kali aja bisa dapat cuan di sini. Bursa Efek telah merilis tanggal 25 Januari jam 8.47 waktu Indonesia Barat atau jam 9 kurang 13 lah, kurang 13 menit. Mereka merilis evaluasi indeks IDX30, LQ45, IDX80, Kompas 100, Business 27, MNC 36, and SM Infra 18. Itu jadi bahasa Inggris ya. Oke, kita bahas ya saham-saham apa yang kiranya masuk dan keluar, dan mungkin kita bisa dapat cuan di sini. Dimana ini akan berlaku ya, mulai berlaku indeks-indeks ini itu di 1 Februari. Jadi ada yang evaluasi minor, ada yang mayor. Untuk yang minor itu Business 27, MNC 36, sama SM Infra 18. Semuanya sama, efektif di Februari nanti awal. Jadi pasti nanti akan ada namanya rebalancing, bisa saja berefek ke yang keluar. Itu harga sahamnya akan anjlok di akhir Januari, berarti di tanggal 31 kemungkinan akan seperti itu. Dan yang masuk ya pasti akan naik. Kenapa? Nah, kenapa hal ini terjadi nanti akan saya bahas di akhir. Kita lihat dulu listnya ya. Kita lihat dulu listnya di IDX30. Ini saya akan concern ke beberapa indeks saja sih, IDX30, LQ45 sama IDX80 aja. Untuk listnya ini saham-sahamnya apa bisa dicek aja di keterbukaan informasi idx.co.id, terus pilih perusahaan tercatat, keterbukaan informasi, ketik aja LQ45, nanti akan muncul. Dah, itu aja. Oke, ini di IDX30 listnya ya. Yang baru itu ada Alfamart, AMRT, ada ESA, Surya Esa Perkasa, terus lalu ada Medco, MEDC, ini juga masuk baru. Yang keluar adalah ICBP, NKP, dan TINS. Saya melihat di sini akan ada kemenarikan di mana di NKP sih kalau saya melihat ya. Kenapa? Nah, ini sering kali INKP itu geraknya liar. Tetapi karena masuk dalam indeks, di saat masuk indeks LQ45, 380, terus IDX30, itu kemungkinan besar mereka itu akan dikoleksi oleh fund manager. Nah, di saat dikoleksi oleh fund manager, mereka akan tidak bisa buy atau sell sesuka hati mereka. Pasti ada regulasinya. Efek dari masuk itu harga sahamnya tidak bisa volatil, tidak se-volatil biasanya gitu. Nah, dengan NKP-nya keluar, harusnya ini akan kembali ke setelan aktual, di mana INKP seringnya bergerak sangatlah liar. Bahkan perusahaan ini pernah berada di titik harga 20 ribuan ya, 19 lah, 20 ribu per lembar. Ini kan luar biasa, sedangkan sekarang hanya di angka 8.600. Secara teknikal perusahaan ini saya melihat akan menuju ke demand area 8.400, bisa dikoleksi dekat-dekat situ. Dah, itu aja. Jadi sisi positifnya salah satunya itu. Kalau TINS, nah kita lihat seperti apa. TINS seperti apa ya, just so sih. Dia setelah breakout, dia konsolidasi. Ya hanya sebatas low risk saja sih saya melihat ya. Saya melihat low risk. Oke, tuh kita kembali lagi di LQ45 yang baru ada Esadware, Aces, AKR Corporindo atau Akra. Ini perusahaan minyak ya.
swasta, saingannya Pertamina lah, Esa bisa dikatakan seperti itu. Lalu ada Surya Esa Perkasa, Esa ini juga sama tadi. Biasanya yang masuk IDX 30 itu masuk LQ45 sih, itu aja. Lalu ada SCMA, Surya Citra Media, SCTV ya, brand ternamanya. Sido muncul, CEO kode saham Sido. Lalu ada Saratoga Investama Sedaya atau kode sahamnya SRTG, punyanya Pak Unung. Oke, yang keluar Bovin, Era, HMSP, Mika, MNC, dan Mika. Saya melihat di sini Era yang menarik ya, dan juga telah kita share di channel Telegram Era seperti apa. Jadi oke. HMSP juga sudah masuk beberapa kali di saham list akumulasi, jadi plannya masih sama. Kenapa mereka bisa keluar ya HMSP ya? Kalau menurut saya karena GGRM pun sudah tidak ada, dulunya ada dua saham rokok itu. Ya efek dari kejatuhan yang bertubi-tubi sektor cigarettes atau rokok itu sendiri yang berakibat ya sudah tidak favorit bagi teman-teman investor ataupun trader sih. Jadi mereka keluar. Nah, salah satu indikator di LQ45 kan indeks LQ45. LQ kan liquid 45. Jadi berisikan 45 saham yang liquid dan fundamentalnya bagus. Cuman di sini bagus ini indikatornya sangatlah menurut saya subjektif ya. Dan tidak ada pemaparan yang jelas dari bursa efek. Seperti apa fundamental bagus tuh seperti apa? Itu tidak ada ya. Jadi gak meyakinkan, gak itulah yang menurut saya gak jadi jaminan kalau teman-teman masuk LQ45 kan terbebas yang namanya kebangkrutan, kerugian. Gak ada ceritanya kayak gitu, gak ada. Ya tahu sendiri Goto IPO harga berapa, Sril dulu juga masuk di LQ45 sekarang kayak gimana. Itu salah satu beberapa contoh yang dulunya mantan atau masih ya di indeks LQ45. Oke, lanjut ke IDX 80. Ini ada lumayan ya. Masuk ada ADMR, BMTR, Global Mediacom, ini punyanya Lokeng Hong. Ini pun juga salah satu perusahaannya Pak Haritanu ya. Lalu ada Elsa, anak perusahaan dari Pertamina yang masuk. Ada MPMX, Mitra Pinastika Mustika, ini juga salah satu grup dari Saratoga, berarti kan ya satu bendera ya dengan Pak Uno. Lalu ada Mayora Indah, Myor. Ada Panin Finansial, PNLF, Panin Group. Lalu ada RMK Energi atau RMKE. Wah, ini baru juga nih, keren. Udah itu. Yang keluar Adi, Adi Karya, Agi, Samator Indo, Gas. Lalu ada Baca, BTPS, DMMX, DSNG, dan LPPF. Nah ini LPPF sama ya, sama dengan si NKP ya, geraknya luar biasa liarnya. Ini dengan efeknya keluar, ini luar biasa bagus sih. Adi keluarnya Adi ini ya terlihat ya dari saham-saham di konstruksi pada berjatuhan. Tapi kan pasti akan muncul pertanyaan, loh Adinya keluar, Wika, WSKT, dan PTPP kok enggak gitu, pastikan ya. Nah ini mungkin ada hal-hal yang saya juga kurang tahu ya, indikator apa yang membuat mereka bisa keluar bisa masuk ya. Saya kurang paham juga. So far ya oke lah, kita lakukan aja. Udah itu aja sih saham-sahamnya yang kiranya itu. BMTR apakah ada yang menarik? Saham dari Lokeng Hong ini kita lihat ya. Saham dari Pak Lokeng Hong ini, wow, hari ini break ya. Ini saya take di hari Kamis sesi 2, sesi 1 ya, break sesi 1. 283 bagus nih. Dengan dia keluar nanti bisa retrace, kita pick up di situ BMTR. Bagus. Bagus banget nih. Saya berharap itu dia retrace lalu kita pick up aja di si BMTR. Cakep. So far so good. Tidak ada nama yang kiranya wow. Wah. Mungkin yang saya kaget adalah satu sih yang tiba-tiba masuk di IDX 80 sih. Itu sih menurut saya ya, si BMTR dan si RMKE. Itu sih. Kalau PNLF kemarin memang bisa dikatakan 2022 dia naiknya gila-gilaan ya. Kalau kita cek PNLF, nah ini sudah sejak 2022, sejak Mei naiknya gila-gilaan. Mei harganya masih 171,
April bahkan 171 pernah di titik 700 ya, itu di akhir November. Luar biasa ya. Jadi nggak kaget kalau perusahaan ini masuk di masuk di DX80. Hampir mirip dengan LQ45 tapi ini berisikan 80. Dah gitu aja sih bedanya. Itu sih akan menarik dengan saham-saham yang keluar ya terutama. Nah, hal yang akan berefek adalah nanti di tanggal 31 dekat pre-closing ya, tepatnya 14.50. Nanti tiba-tiba akan ada yang dibanting dan ada yang tiba-tiba diangkat naik, dipaksa untuk itu. Karena apa ya? Karena proses yang namanya rebalancing dari fund manager itu. Fund manager akan mengurangi porsinya dari saham, contoh ADI yang mungkin ada di salah satu portfolio mereka akan nge-reduce, mengurangi, membuang dan memasukkan saham baru. Itu kalau peraturan dari fund manajernya seperti itu. Kemungkinan besar akan terjadinya seperti itu. Turbulensi di akhir 31 Januari sih. Itu sih. Positifnya apa? Kita bisa ambil momentum di sana. Perhatikan saham-saham yang keluar. Kenapa? Dimana biasanya di akhir dia akan dibanting, besoknya waktu opening dia akan langsung diangkat. Itu ya, itu jangan hanya di rebalancing aja, di semuanya. Kalaupun tidak ada rebalancing indeks, kalau hal itu terjadi di akhir, teman-teman bisa langsung spekulasi buy di akhir jam market jam 3 langsung teman-teman bisa buy dan nanti di pagi bisa sell langsung jual pagi. Atau istilahnya teman-teman trader kan ada jajan sore lah. Nah itu bisa sih diambil hal seperti itu. Dan teman-teman yang tiba-tiba sahamnya dibanting di akhir, teman masih hold, jangan khawatir, nanti di awal besoknya di awal market pasti akan diangkat naik. Begitu sebaliknya, kalau di akhir sahamnya naik ya awal langsung tiba-tiba dibanting. Itu sih, itu hal yang teman-teman bisa mungkin jadi momentum, jadi bisa kita ambil kesempatan lah ya di situ ya. Mungkin itu saham apa yang menarik menurut saya, yaitu BMTR masuk ya. Saya berharap masuk nanti dibanting sih. Nah, dan tidak ada jaminan ya saham yang masuk itu pasti akan naik dan saham yang keluar itu pasti akan turun di rebalancing itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah perhatikan saham-sahamnya ini tadi. Kita lihat nanti apakah ada perubahan atau tidak saat dia rebalancing di akhir 31 dan di awal Februari. Mungkin itu video kali ini, dan BMTR menarik sih secara teknikal. Jadi ya saya akan pantau saham ini.